Saya itu aslinya orang daerah sini. Oh, asli Klaten tapi kerja di domisili kerja udah kurang lebih merantau 30-an tahun. 30 tahun. Terus sudah tinggal di Jakarta berapa tahun? 14 tahun. Sebelumnya di Bandung lama belasan tahun juga. Nah, kemudian kemungkinan besar nanti tahun depan akan lebih banyak di Klaten. Oh, mantap. Gitu Mas Agus. Kalau Pak Iko ini apa tuh Pak? Bisnismen apa? Saya konsultan. Konsultan bisnis. Oh, mantap. Pantesan sudah. Makanya itu bisnisnya sudah konsultan bisnis. Matang banget. Bisnis kambing dan domba ya harus dipastikan bahwa kelayakan bisnisnya harus benar. Hitung-hitungannya harus benar. Gitu. Oh, benar. Jadi kalau nawar-nawar ke Mas Haris jadi wajar. Karena kalau nggak nawar-nawar itu namanya hobi. Betul. Kalau nggak hobi nggak cari untung rugi. Gitu loh. Mantap ini lur. Saya tak kasih nomor. Bisa nanti kalau pengen teman-teman daerah sini pengen main ke sini, boleh. Nomornya bisa tulis di sini Pak G. Mungkin ada anak kandangnya Pak G. Ke anak kandang aja ya. Nanti ke anak kandangnya bisa langsung main ke sini, bisa lihat-lihat bagaimana peternakannya. Saya terbuka banget karena di dalam jangka panjang saya berkeinginan mendirikan integrated farming system itu yang bagus. Kemudian saya akan bantu ya istilahnya akan melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar, para pemuda. Mas Haris tahu nggak bahwa di Klaten itu ada 2 SMK khusus ruminansia? Belum tahu Pak. Ada 2. Jadi satu di Trucuk, satu di Pulau Harjo atau Karanganom ya. Ada 2 SMK yang khusus ruminansia. Namun sayang banget, saya kalau muter-muter kemana-mana jarang peternak yang lulusan dari SMK yang tadi sudah sekolah. Jadi ada, kalau dalam istilah kerennya itu nggak ada link and match. Orang kuliah apa, terus kerjanya apa gitu. Sama dengan saya aja dulu. Kuliah S1 saya teknik pertambangan. Tapi sekarang nggak kerja di dunia pertambangan. Konsultan bisnis lainnya tambang ada. Saya sih berpikir bahwa nanti bisa kerjasama dengan sekolah-sekolah SMK tadi, agar kemudian teman-teman yang adik-adik yang lulus dari SMK ruminansia itu mereka bisa berbisnis. Indonesia tuh sangat kurang banget loh orang-orang yang berbisnis. Kita masih di bawah 2% dari total populasi yang berbisnis. Kalau ngomongin bisnis Pak G, di kambing gimana Pak? Kambing Pak, kalau bisnis kambing itu kan di seusia saya itu banyak banget yang teman-teman tuh masih ragu bagaimana sih potensinya ternak kambing itu. Kalau menurut jenengan, ternak kambing itu sesudah saya pelajari kurang lebih hampir 1 tahun ini, itu juga prospeknya bagus. Namun kita kan tahu juga kan, ternak kambing itu kan ada berbagai macam jenis, ada berbagai macam model bisnis. Ada yang pertama kan kalau kita breeding, breeding ya, bukan breeding. Satu yang pertama breeding, kemudian fattening, kemudian milking, kemudian yang buat hobi kontes kayak PE gitu. Nah, masing-masing itu ada sifat-sifat, ada karakteristik bisnis yang berbeda. Kalau kita main di breeding, itu pasti nafasnya harus panjang. Nafas panjang itu apa? Modalnya harus besar. Nah, kemudian harus kita ketahui itu yang cepat itu adalah fattening. Tapi kalau orang yang belum berpengalaman di fattening, menurut saya akan banyak beresiko karena kita langsung harus mengelola buahnya, dikejar-kejar oleh deadline, jangan-jangan malah jadi buntung gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau saya pribadi sebagai saya kan juga pemula ya. Saya lebih suka masuk di breeding dulu sambil belajar. Tetapi yang satu pelajaran yang penting di dalam bisnis ini kalau mau untung, yang pertama kita harus usahakan supaya biaya atau cost dari pakan itu harus kita tekan serendah mungkin Mas. Kalau beli terus dari Mas soalnya. Jadi kita harus sediakan pakan. Di belakang saya sudah cukup banyak saya tanam ya. Banyak banget. Saya punya sekitar 2 hektar. Persiapannya udah matang banget nih Pak. Ada sekitar 2 hektar. Jarang-jarang saya ngirimin ke farm-farm itu udah matang banget kayak gini, rambahnya udah banyak banget Pak. Bahkan ininya ternaknya belum ada ya. Tapi itu yang pertama dulu. Terus yang kedua, yang penting juga, jadi teman-teman itu kalau berbisnis kambing dan domba itu sebisa mungkin, kalau dalam istilah manajemen kerennya itu namanya adalah other revenue stream. Jadi sumber pendapatan yang lain. Jadi jangan hanya mengandalkan misalnya kalau breeding ya, nanti punya cempenya disapi baru dijual. Kelamaan, keburu bangkrut. Kan kita juga butuh makan setiap bulan kan. Yang harus kita lakukan adalah bisa nggak kita kemudian jualan misalnya buku kandang jualan pakan hijauan kalau kita tanam, jualan silase kalau di silase, kemudian bibit rumput macam-macam, atau kayak Mas Haris lah jualan macam-macam termasuk pakan juga. Saya dari bibit sampai kohenya jual.
termasuk juga yang perputarannya cepet itu apa? Trading gitu Oh ya. iya betul. Tapi kalau trading pasti butuh modal, benar nggak Mas Aris? Betul Pak. Nah itu juga itulah yang harus kita pelajarin. Jangan kalau saya breeding hanya khusus breeding. Kalau Anda breeding butuh 2 tahun Anda nggak akan mendapatkan apa-apa. Nah kelamaan sekali kan. Sementara setiap hari kita butuh makan. Artinya harus kita kreatif. Mantap banget. Nah, gitu Mas. Tuh kayak gitu teman-teman, untuk potensi ternak kambing itu bukan hanya kita ternak saja, tapi ya lingkup ternak kambing itu banyak banget Pak ya, yang bisa kita jadikan bisnis. Nah itu jadi kesuksesan dari ternak kambing itu tergantung peternaknya Pak ya, bisa berpikir tergantung peternaknya. Yeah, jadi kalau itu. ada cerita misalnya ternaknya kembung, ternaknya mati, rugi, yang salah siapa? Ya, peternaknya. Kambingnya nggak salah, kandangnya salah. Kandangnya kalau misalnya bermasalah yang salah siapa? Ya peternaknya. Kandang saya ada beberapa harus butuh perbaikan gitu. Yang salah siapa? Saya, bukan kandangnya. Kambing salahnya kambing. Kenapa kambingnya nggak punya anak? Kenapa anaknya cuma 1? Kenapa sakit-sakitan? Yang salah itu peternaknya, bukan kambingnya. Kambing itu nurut kita. Betul. Gitu. Nah itu kita nanti lihat-lihat di kandangnya. Untuk pejantannya Sapera Pak G? Pejantannya Sapera F4, Sapera belum datang nanti hari Jumat. Tapi kita juga sediakan satu Jawa Randu. Yang ada satu itu pejantan Jawa Randu, karena nanti kita supaya menghindari inbreeding ya. Kalau ada yang benar-benar kita, nah ini hal yang penting ya. Kenapa peternakan Indonesia itu susah maju? Karena para peternak tradisional sering banget membiarkan terjadinya inbreeding. Inbreeding itu apa? Kawin sedara. Ibunya kawin sama anaknya, anak kakak adik kawin. Itu mengakibatkan apa? Kualitas genetiknya, genotifnya itu makin turun. Sama kita nggak boleh kawin dengan kakak adik orang tua kita kan, haram hukumnya kan. Nah makanya kita harus sediakan pejantan yang lain supaya kemudian hasilnya jadi lebih baik. Gitu Mas Haris. Wah, aku jadi kayak itu kasih kuliah ini. Terima kasih banyak lagi. Ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali Pak untuk saya sendiri dan saya ini pemula banget loh Mas, baru belajar mulai akhir tahun lalu nih. Tapi sudah mendalami, dan ini dilihat dari persiapannya juga sudah sangatlah luar biasa sekali. Dari kandangnya, dari kejauhan tadi juga sudah kelihatan, wah mantap banget nih kandangnya ini. Oke, matur nuwun Pak Eko. Sama-sama Mas. Thank you sudah datang semoga nanti lancar. Amin. Terima kasih.